Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri. Saya salah satu dosen pengampu dalam mata kuliah manajemen mutu. Dalam manajemen mutu ada capaian pembelajaran yang dalam mata kuliah CPMK-nya yang pertama adalah mampu menguasai konsep dasar dari mutu, mampu mengidentifikasi teori mutu, mendapatkan pendapat dari para ahli, mampu mengidentifikasi teori gugus kendali mutu, terus dari yang CPMK-nya yang keempat, mampu menjelaskan dimensi dari mutu pelayanan kesehatan. Untuk bahan kajian mata kuliah ini dalam manajemen mutu, yang pertama itu adalah konsep dasar mutu, dimensi mutu, TQM, Continuous Quality Improvement, dan gugus kendali mutu pelayanan kesehatan, dan terhadap pengukuran mutu. Dalam mata kuliah manajemen mutu ini saya melaksanakan pengajaran di dalam kelas dengan kuis dan tanya jawab serta mahasiswa dengan memberikan tugas berupa makalah. Terus dari penilaian dalam manajemen mutu kuliah mata kuliah ini, indikator saya pertama adalah kehadiran itu 10%. Terus yang kedua adalah tugas dan kuis yang saya berikan selama tatap muka perkuliahan, dan kuis ini saya lakukan pada saat mata kuliah berlangsung atau di akhir pertemuan. Itu rutin saya lakukan di saat pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua adalah yang 20% tugas dan kuis tadi. Terus yang ketiga adalah ujian tengah semester 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS dengan persentase 40%. Jadi untuk penilaian saya ada 4 indikator tadi: kehadiran, tugas dan kuis, yang ketiga ujian tengah semester, dan keempat adalah ujian akhir semester. Dalam proses perkuliahan, saya dalam mengajarkan ini adalah memberikan tugas kepada mahasiswa. Tadi saya katakan bahwa pembuatan berupa makalah, dan itu dilaksanakan setelah buat makalah. Saya buatkan diskusi kelompok untuk dipresentasikan dari masing-masing mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih aktif dalam melakukan interaksi tanya jawab. Dan apabila pada saat diskusi ada masalah dalam diskusi kelompok, dan saya selaku dosen pengampu memberikan jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai. Jadi adapun masalah-masalah mereka pada saat diskusi kelompok, saya selaku dosen pengampu menjawab pertanyaan tersebut dan memberikan solusi berdasarkan kajian dari manajemen mutu tersebut. Berikut video mengajar saya dalam mata kuliah manajemen mutu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kepada teman-teman mahasiswa. Jadi hari ini saya akan pengantar awal di perkuliahan. Seperti biasanya saya akan menjelaskan terlebih dulu kontrak perkuliahan dan RPS kita dalam mata kuliah manajemen mutu. Ya, di manajemen mutu ada 2 SKS di sini untuk rumpun mata kuliah di Kesmas AKK. Sini untuk dosen pengampunya Pak Sudirman SKM MKes, dan saya Muhammad Andri SKM MKes selaku dosen keduanya. Nah, di sini ya ini untuk capaian ya CPL pembelajaran. Nanti
ini RPS akan nanti saya bagikan pada teman-teman mahasiswa, nanti akan dilihat. Tentunya untuk bahan kajian kita selama pertemuan itu, yang pertama adalah konsep dasar mutu. Di awal nanti terus masuk dimensi mutu, TQM, terus kualitas di sini, ini gugus kendali mutu. Selanjutnya sampai sini ya. Jadi ini RPS saya secara singkat. Nanti tentunya banyak ya, ada aktivitas di sini, aktivitas kelas ya. Maksudnya pemaparan dari materi, diskusi kelompok, presentasi dari mahasiswa. Jadi nanti semua adalah aktivitas dari kelas. Tentunya nanti akan teman-teman bisa lihat. Tentunya dalam perkuliahan manajemen mutu ini kontrak kuliah saya, ini RPS yang akan saya bagikan nantinya. Ini adalah acuan kita dalam mata kuliah manajemen mutu kesehatan. Jadi tentunya teman-teman, bagaimana sistem dari penilaian. Jadi dari penilaian mata kuliah ini, dari saya kita sepakat untuk kontrak kuliah untuk kehadiran itu 10%. Nah, tentunya kehadiran berdasarkan aturan yang ada bahwa 75% ya, minimal kehadiran selama perkuliahan manajemen mutu. 20% adalah tugas dan kuis yang akan saya lakukan pada saat proses belajar mengajar. Jadi setelah perkuliahan ada diskusi kita, di situ kuis untuk saya mengambil nilai, dan tugas ada 20%. 30%-nya itu adalah penilaian untuk ujian tengah semester. Dan yang keempat adalah ujian final. Ujian final itu bobotnya lumayan tinggi, 40%. Jadi ada 4 tadi standar penilaian saya dari kehadiran, tugas dan kuis. Yang ketiga adalah UTS-nya, ujian tengah semester, terus yang terakhir adalah final, ujian akhir semester atau UAS. Itu untuk standar penilaian. Jadi saran dari teman-teman mahasiswa bisa mengikuti manajemen mata kuliah manajemen mutu kesehatan ini dengan RPS yang sudah ada. Nanti kita akan sampaikan lebih rinci. Jadi tentu kita bisa diskusi sama-sama nanti di sini ya. Terus ada di sini ya. Ini juga nanti ada penjabaran dari minggu pertama sampai minggu ini 5 ya, ini saya contohkan. Ini ada loyalitas pelanggan ya, pengertian kajian. Ini akan kami bagi dengan tim saya dari Pak Sudirman. Ini akan kami berbagi tim. Jadi ada gambar kajian yang akan saya bawakan dan sisanya akan dibawakan oleh Pak Sudirman. Nah, selanjutnya kita masuk untuk pertemuan pertama kita. Jadi pertemuan pertama ya, di sini kita berbicara dulu mutu ya. Bagaimana teman-teman itu di sini dimensi dari mutu. Nah, dimensi mutu. Ya, bagaimana dia? Ya, di sini kita akan bicara manajemen mutu kesehatan. Nah, tentunya berbicara manajemen dan mutu dan kesehatan itu adalah sangat luas. Nah, jadi ini bisa mengikat kesehatan. Ya, manajemen secara umum ada, mutu secara umum juga ada. Tetapi kita berbicara manajemen mutu ini dalam hal bidang kesehatan, lebih spesifik ke kesehatan. Nah, mungkin saya sebelum mulai, mungkin ada teman-teman di sini yang bisa memberikan definisi atas manajemen itu seperti apa. Ada yang bisa? Ada Pak? Yusuf ya? Iya Pak. Silakan. Manajemen. Kalau menurut saya Pak, manajemen itu sebuah perencanaan Pak. Nah, perencanaan. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau dari saya Pak, manajemen itu mengatur Pak. Nah, mengatur. Ada lagi? Teman-teman yang lain? Ya. Nah,
dua input manajemen, mengatur ya bagaimana kita merencanakan, ya, bagaimana kita mengorganisasikan. Jadi dari ini mutu. Ya, jadi sebelum saya akan jelaskan satu persatu manajemen itu apa, mutu itu apa, terus manajemen mutu akan seperti apa. Satu kata lagi yang di sini adalah mutu. Coba satu orang, tarikan laki-laki dari luar, perempuan laki-laki. Mutu itu? Mutu itu berbicara tentang kualitas, Pak. Kualitas seperti apa? Kualitas tentang pelayanan. Manajemen mutu. Jadi berbicara tentang mutu, kualitas. Jadi kalau kita bicara di sini adalah pelayanan, berarti kesehatan. Berarti manajemen mutu pelayanan kesehatan. Kita berbicara bagaimana sih manajemen dari mutu pelayanan kesehatan ini ada. Apakah sudah sesuai standar atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan harapannya pengguna atau tidak? Nah, itu yang perlu kita kaji nanti di sini. Nah. Ya, di sini tadi mutu saya jelaskan sedikit manajemen, aktivitas dari perencanaan ya sudah betul tadi. Perorganisasian, bagaimana pengarahan, pengkoordinasian di sini dengan mempergunakan sumber daya manusia. Jadi bagaimana manajemen itu mengatur, ya, bagaimana dia mengorganisasikan dengan menggunakan sumber daya manusia kan. Bagaimana SDM-nya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, punya kualitas atau tidak. Jadi kalau kita punya manajemen, kita harus bisa bagaimana mengaturnya, bagaimana membuat perencanaan, sehingga kita berbicara nanti. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, berarti kita berbicara tentang bagaimana kita mengatur mutu atau kualitas pelayanan ini sehingga pasien atau pengguna nantinya puas dengan pelayanan yang diberikan. Jadi suatu saat nanti bagaimana pelayanannya? Kita bagus, saya suka dengan pelayanannya. Ada yang kurang dari pelayanannya? Ada. Saya kurang dari pelayanan, umpamanya dari SDM-nya sudah cocok, tetapi dari sarana prasarananya belum puas saya. Nah, itu bisa digunakan lagi, dibuat lagi. Kenapa sampai sarana dan prasarananya belum puas? Dinyatakan oleh, disampaikan dari pengguna tadi. Kita bisa lihat lagi, kita kaji lagi kenapa. Nah, terus mutu. Nah, ini mutu bagaimana totalitas dari wujud serta ciri. Jadi berbicara barang atau jasa. Jadi kita kalau berbicara barang atau jasa, kalau di kesehatan bisa barang, bisa jasa. Ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada orang pada saat dia datang, bagaimana cara melayani, pada saat di loket, bagaimana kita menyampaikan bagaimana prosedur pelayanan, pada saat pasien bertanya apakah SDM yang ada punya kompetensi untuk menyelesaikan masalahnya, karena dia datangnya orang sakit. Jadi pada saat dia sakit, bagaimana kita melayani dia semaksimal mungkin sehingga dia pulang nantinya tentunya harapan kita adalah sehat. Jadi kita harus siapkan bagaimana SDM-nya, apakah sudah baik atau tidak pelayanannya. Setelah SDM-nya, bagaimana sarana prasarananya, sudah mendukung atau tidak. Jangan SDM-nya sudah bagus semua, dokternya sudah bagus, spesialis semua, tetapi tidak ada sarana prasarananya. Dokter mau periksa pakai apa? Sebaliknya juga begitu, sarana prasarananya bagus, tapi dokternya tidak ada, SDM-nya tidak ada, siapa yang mau gunakan? Siapa mau mengoperasikan alat-alat yang ada? Nah, dua hal itu, barang yang jasa, bagaimana kita memberikan yang terbaik. Tentunya yang dibutuhkan oleh pasien atau yang akan berkunjung. Bicara adalah kesehatan. Nah, di sini untuk pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa, ya, pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata. Jadi kalau kita berbicara kepuasan relatif, kenapa kata relatif? Ya, saya standar kepuasan saya pasti berbeda, ya, dengan Yusril, dengan Siti Kofifa, ya, dengan Rizky, dengan Fauzan, berbeda. Pemanya pasien yang satu, saya standar kepuasan saya di fasilitas untuk ruangan tempat tidur cukup saya menggunakan AC saja saya sudah cukup, ya.
Ada pasien lain yang saya kalau tidak gunakan AC dalam ruangan, saya tidak bisa tidur kalau tidak pakai AC. Karena kepuasannya berbeda. Nah, tetapi kita melihat bagaimana dari standar rata-rata ini melihat pemakai jasa pelayanan kesehatan disesuaikan. Yang juga mau pakai AC, mau pakai AC, ya contohnya. Tapi selain itu ada yang kelas D juga, ya. Kelas berapa dulu kan? Kalau VIP terserah kamu kasih mati AC mau tidak terserah, ya. Tetapi kalau kelas 3 ya juga, kelas 3 tahu berapa nih yang berapa sejuta umat di dalam, ya. Ada yang tidak mau pakai AC, ada yang tidak, ada yang buka jendela, ya. Nah, ini tentunya dengan kualitas masing-masing, ya. Jadi memuaskan pemakai jasa sesuai dengan tingkat kepuasan penyelenggaraan sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Jadi pada saat melaksanakan mutu pelayanan kesehatan yang bersifat kesehatan, kita harus lihat apakah sesuai dengan standar atau tidak. Jadi walaupun itu baik, tetapi tidak sesuai standar, berarti masih keliru. Kita harus lihat sesuai dengan SOP-nya atau tidak. Kita operasional prosedur pada saat pasien datang, bagaimana perawat, apakah dia menyapa dengan baik? Jangan pada saat sering sampaikan dengan petugas, jangan sampai datang pasiennya malah petugasnya asik main handphone. Sementara menulis diagnosa, katanya dokter sambil angkat telepon atau sambil WA petugasnya, sambil lempar lagi, sambil meracik obat, sambil pegang handphone, ya ini akibatnya sangat fatal. Nah, tentunya kita berbicara ini adalah bagaimana standar yang kita lakukan. Bagaimana pada saat kita melayani pasien yang masih muda, yang anak-anak, ya, yang orang tua atau yang ibu hamil, tentunya cara penanganannya berbeda-beda. Di situ kita harus lihat bagaimana dari standar yang ada, apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Kayak biasa di puskesmas sering ada melihat kualitas pelayanan, biasa ada di pojok-pojok ruangan untuk survei kepuasan. Ya, di situ kita bisa melihat apakah survei kepuasan itu baik atau tidaknya, apakah dia laksanakan setiap tahun, apakah setiap 3 bulan, melihat bagaimana standar dari pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas yang tersebut. Setelah itu dievaluasi, kenapa? Kunjungannya tiba-tiba menurun drastis kunjungannya. Banyak nanti di puskesmas cuma datang langsung minta rujukan. Ada apa sebenarnya di puskesmas? Apakah tingkat kepercayaan masyarakat di situ tidak percaya lagi dengan puskesmasnya, SDM yang ada di situ untuk menangani mereka, tiba-tiba semua minta rujukan? Itu menjadi masalah. Jadi kita bisa lihat nanti. Ya, di sini SDM kesehatan. Bagaimana SDM kesehatan ini mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang promosi kesehatan. Jadi di sini kita melihat bagaimana dari SDM kesehatan mampu tidak mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pada saat kalau Anda menjadi tenaga kesehatan, Anda harus mampu ini dulu. Karena kita ini pendidikan kesehatan, kita harus mampu mempromosikan kesehatan. Artinya kembali kita dan kita sampaikan ke masyarakat sehingga dia tahu bagaimana teknologi di bidang kesehatan. Terus kita pada saat melakukan promosi kesehatan, kita harus lihat bagaimana inovasi yang kita lakukan untuk menyampaikan. Ya. Jangan cuma semua PowerPoint terus yang disampaikan kepada masyarakat. Dibagikan selebaran terus. Baru selebaran juga lebih banyak tulisannya. Karena mau baca koran ini atau apa? Ya. Nah, buat mungkin dokumenter kesehatan, semacam video kesehatan kita bisa buat, kita bisa paparkan. Jadi mereka bisa tertarik. Ada daya tarik inovasi kita, oh bagus lagi. Ya. Jadi kita harus lihat. Dan kita harus lihat juga sasarannya kita siapa. Jangan kita asik melakukan promosi kesehatan, melakukan edukasi kesehatan, tapi kita tidak lihat sasaran ini siapa. Yang sering disampaikan bahwa yang membawa dampak rokok, bahaya rokok adalah umpamanya dia masyarakat tahu, petugas kesehatan contohnya, yang kesehariannya masyarakat tahu bahwa dia adalah seorang perokok berat, contohnya, biar di rumahnya dia merokok.
baru dia memberikan penyuluhan. Nah, itu menjadi PR juga bagi fasilitas kesehatan yang ada. Ya. Coba sih bagaimana pengembangan. Ada yang bertanya sampai sini? Silakan. Iya, silakan. Oke, kan langsung aja Pak, kan tadi kita sudah membahas tentang manajemen mutu pelayanan kesehatan. Ya. Jadi pertanyaan Pak, kenapa harus ada ini manajemen mutu pelayanan kesehatan? Pertanyaan sangat bagus ya. Kenapa harus ada manajemen mutu kesehatan? Jadi kalau kita berbicara kenapa harus ada? Karena pada saat kalau mutu tidak ada, tentunya pelanggan yang ada atau pengguna itu kita bisa lihat apakah bagaimana kita bisa tahu dia puas atau tidak. Nah, dengan adanya mutu kita bisa meningkatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Bayangkan kalau tidak ada standar, ya, tidak ada kualitas pelayanan, bagaimana kita bisa di sana kualitasnya bagus pelayanannya. Terus indikator yang kita menyatakan kualitasnya bagus apa? Nah, apa kualitasnya? Tentunya harus rata kita lihat. Contohnya pemain barang, ya, yang kita gunakan sekarang adalah iPhone. Ya. Tentunya teman-teman menyatakan bahwa barang iPhone itu kita berbicara, dia berbicara kualitas. Ya, berbicara secara kualitas. Dan orang-orang sudah tahu masalahnya sudah ada. Ya, masalah sudah ada. Kita bicara kualitas, memang ada kualitas. Barang di situ kita bisa lihat. Tetapi kalau ada barang yang baru lagi yang masuk, yang belum pernah kenal lagi, pas ini kualitasnya ada. Begitu juga manajemen mutu dan kesehatan. Pada saat ada pelayanan kesehatan, kita lihat apakah dia berkualitas atau tidak. Tentunya kita harus punya data dan indikatornya apa. Oh, kualitasnya bagus, pelayanannya dari kita pertama datang, dirawat, rawat inap, rawat jalan itu semua ditangani dengan baik, sesuai dengan kebutuhan kita. Petugasnya ramah-ramah, SDM-nya punya kompetensi, terus sarana prasarannya mendukung semua. Jadi kalau tidak ada standar mutu pelayanan, kayak sekarang ini kan sudah rencana kita melaksanakan akreditasi untuk puskesmas. Untuk apa? Itu untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan. Bayangkan kalau tidak ada itu, semua pelayan itu biar marah-marah dia tidak pusing. Ya, datang tidak marah, tahu takut. Ya. Mau kemana kalau tidak sakit? Kalau sakit, masyarakat mau kemana kalau tidak ke puskesmas? Ya. Jangan salah dulu. Jangan sampai dia datang cuma karena minta obat, setelah itu dia lebih banyak berobat di pengobatan tradisional. Data yang penting dia sudah datang kunjungan satu kali, itu pertama dan terakhir kalinya. Nah, itu menjadi masalah. Karena kita tahu bersama bahwa masyarakat itu datang berobat, kesan pertamanya itu sangat menentukan. Jadi kalau dia melihat mutu bagus, kalau dia balik lagi, itu berarti bagus. Jadi sama juga pada saat Anda menilai mutu atau kualitas pelayanan, kita harus lihat dulu. Pokoknya di pelayanan rawat inap, kita harus lihat. Kalau kita akan menanyakan dia bagaimana perawatan rawat inap selama di sini, tentunya dia harus menginap dulu. Dia harus menginap dulu. Minimal 3 hari dia menginap, baru kita tanya bagaimana di sini. Pelayanan dokternya bagaimana, pelayanan apoteknya bagaimana, ya, sarana prasarananya bagaimana. Jangan toiletnya juga, sudah kotor. Contohnya, yang membersihkan juga datang kali 3 hari sekali ya, ini susah. Ini kamar mandi umum ini kalau dikasih bersih 3 hari sekali ya, bayangkan saja bagaimana. Ya, nah, itu berbicara kualitas. Bagaimana fasilitas yang menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kita harus melihat itu bagaimana kita memberikan pelayanan. Setelah SDM-nya bagus, sarana prasarannya bagaimana? Kita harus lihat semua aspek itu kita harus lihat. Ya. Dari kursi tunggunya, jangan sampai masyarakatnya yang mengantar akhirnya mereka biar tempat duduk tidak ada. Bayangkan dia saya menunggu sampai sudah orang tua, 5 menit saja dia berdiri mengantar istrinya, contohnya dia sudah tua, pasti dia sudah terang, pasti dia ngomel-ngomel. Tapi tidak bagus ini pelayanannya, lebih bagus kita di sana. Ya,
dukun enak. Ya, datang kita duduk diberikan teh kita, dikasih gorengan pisang goreng lagi. Ini contohnya, tetap kan di sini tidak bagus. Karena aliran muda ini susah ini biar wifi-nya di atas, contohnya. Ya, bisa. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan? Ini salah satunya. Nah, di sini mampu selanjutnya mampu mengidentifikasi, merumuskan pemecahan masalah, pengembangan dan pengolahan SDM kesehatan melalui kegiatan ikhtiar. Jadi di sini SDM itu untuk meningkatkan mutu pelayanan itu kita lihat bagaimana dia merumuskan masalah, pengembangan dan pengolahan SDM. Di sini saya katakan bagaimana kita mampu mengidentifikasi. Jadi kita apabila ingin menyelesaikan masalah, kita harus mampu dulu yang pertama melakukan identifikasi masalah. Dan saya katakan dengan mahasiswa, apalagi nanti kalian akan masuk ini adalah bagian rukun dari AKK, administrasi kebijakan kesehatan. Kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah, kita tidak akan bisa menentukan kebijakan untuk mencari solusi dan menyusun perencanaan kalau kita tidak mampu melakukan namanya identifikasi masalah yang baik. Kalau identifikasi masalah tidak baik, datanya tidak akurat, datanya apalagi garang-garang, yakin dan percaya perencanaan Anda buat pasti salah. Kalau sudah salah perencanaan pasti semuanya akan salah, karena sudah salah di awal. Apalagi melakukan identifikasi masalah, sudah di desa A saja masalahnya ini, pasti masalah kita ini juga sama sudah masalah kita kan cuma desa tetangga. Nah, salah itu karakteristiknya berbeda, budayanya pasti sudah berbeda. Kadang gangguan fisik walaupun tetangga bisa juga berbeda. Ini harus kita lihat bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana kita mengidentifikasinya, bagaimana kita mendapatkan data dengan melakukan observasi, ada yang wawancara ataupun ada yang melaksanakan pembagian kuesioner kepada pelanggan yang ada, apakah dia sudah puas dengan pelayanan yang kita berikan atau tidak. Nah, ini adalah PR ya, bagi kita bagaimana untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan itu, apakah sudah diterima masyarakat dengan baik atau tidak. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau kita berbicara dengan memberikan jasa di sini. Tapi karena kita memberikan jasa ini, orang itu istilahnya itu dia langsung masuk, ya. Orang bilang kena mental perasaan. Artinya pada saat pelayanan satu tidak bagus, dia langsung merasa, wah, ini petugas ini marah-marah terus saja. Ya. Karena orang yang satu beda dengan orang yang satu, bagaimana kita menanggapi. Ada yang satu bisa diajak bercanda, ada yang satu tidak bisa diajak bercanda pasiennya, ada yang bisa diajak bermain-main, ya. Ada maunya serius terus. Beda-beda karakternya orang. Apalagi yang nanti orang sakit. Berbeda dengan dia mau datang di hotel, mau menghidap, mau liburan, berbeda. Belum kalau dia sakit, beda. Kalau dia sakit, dia datang sudah ada penyakitnya, belum lagi tidak ada asuransi kesehatannya, dia datang, aduh ini banyak lagi dibayar. Pasti dia pikir itu. Berbeda. Kalau dia udah di hotel, dia sudah pikirkan, memang dia sudah ada uang ke sana, dia sudah siap. Karena kita tahu bersama bahwa pada saat Anda sakit, pasti pendapatannya akan pengeluarannya ada. Makanya katakan bahwa kesehatan itu mahal. Tetapi kalau saya kesehatan sebenarnya tidak mahal. Sehat itu tidak mahal. Kita olahraga saat aktivitas fisik 10-15 ribu. Ya. Tapi yang mahal adalah pada saat kita sakit, memang kita untuk kembali sehat yang susah. Untuk kembali sehat yang susah. Ya, itu keseluruhan. Ini yang susah. Karena harus banyak biaya yang harus kita keluarkan. Karena pada saat kita sakit, kita akan mengeluarkan uang yang lebih untuk bisa kembali sehat lagi. Ada lagi? Pertanyaan? Ya. Bismillah, jadi langsung saja terkait dengan manajemen mutu kesehatan, tentunya kita berbicara tentang bagaimana kita bisa melakukan perencanaan terkait dengan kualitas daripada pelayanan kesehatan itu. Dan juga berdasarkan penjelasan Bapak tadi, mutu pelayanan kesehatan ini sangat penting di dalam pelayanan kesehatan. Nah, kira-kira
bagaimana ketika kita ingin meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ataupun kualitas dari pelayanan kesehatan ini. Kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan itu? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya ini dari pertama tadi ya, sudah bagus, dan ini lagi sangat bagus pertanyaannya. Jadi bagaimana upaya kita untuk meningkatkan? Ya, tadi apakah penting itu mutu? Sekarang Siti Kopi menanyakan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan mutu itu sehingga pasien atau pengunjung itu merasa puas dengan pelayanan. Ya. Nah, jadi di sini saya tempat saja, nanti kita langsung masuk di sini ya. Nah, ini bagaimana kita untuk meningkatkan ya, upaya kita. Ini adalah upaya-upaya yang harus kita lihat. Kebijakan meningkatkan akses kesehatan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jadi untuk meningkatkan kualitas itu adalah pertama peningkatan jumlah jaringan dan kualitas dari puskesmas. Ini kita bicara dari ujung tombak kita adalah puskesmas ini. Upaya kita ini, kita tingkatkan dulu jumlah jaringannya. Ini bukan jaringan internet ya, jaringan fasilitas kesehatan mendekatkan kepada masyarakat. Kita buat pustunya, polindesnya, jaringan dari dan kualitas puskesmas tadi. Kenapa kita butuh? Kita harus tingkatkan kualitas puskesmas. Jangan sampai kalau kita tidak meningkatkan kualitas dari puskesmas, jangan harap masyarakat di situ mau dah. Ya, apalagi kalau bersaing dengan yang tadi saya pakai dukunnya, pengobatan tradisional, mereka datang pengobatan tradisional, datang dibuatkan teh lagi, ya, digorengkan pisang lagi, enak. Kalau di sini kita datang cuma ada marah-marah, ya, kamar mandinya tidak ada lagi, tentunya. Tapi pengobatan tradisional orang datang dibikin teh, bagaimana saudara kau teh? Bikin teh. Saya lihat di tempatnya Kozang ini ya, masih banyak ya pengobatan tradisional. Itu saya lihat. Pengobatan jaringan. Nah, terus peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Jadi ini sangat sensitif. Artinya bukan cuma kualitas kita lihat, tetapi kuantitasnya juga. Bisa dikatakan kalau kita bicara kualitas, kita lihat harus letakkan dengan kuantitas. Jangan sampai sudah berkualitas tapi 10 orang yang datang pasien banyak, saya melayani. Sebaliknya juga begitu, kuantitas banyak. SDM-nya banyak, kita banyak ini. SDM-nya kita sudah sampai 100 orang contohnya. Padahal tidak ada yang berkualitas. Ya, bicara kompetensi nol semua. Ya, kayaknya susah. Pas datang partus, yang orang melahirkan, bagus orang jangan saya belum biasa, ini susah. Jangan saya dari 10 orang 1 orang 9 yang mati. Akhirnya parah. Ya. Kalau begitu takut sama kompetensinya. Ya, kita harus berbicara kualitas dan kuantitas. Jangan cuma bicara kualitas, kuantitas adalah. Jadi harus dua ini harus berbarengan terus, tidak boleh tidak. Pengembangan jaminan kesehatan. Bagaimana pengembangan jaminan kesehatan harus ditingkatkan. Jadi saya katakan bahwa di pembiayaan kesehatan itu sangat penting. Artinya bagaimana masyarakat dia mau mengikuti ada jaminan kesehatan. Pada saat dia sakit, dia tahu pikir panjang lagi, dia langsung masuk ke fasilitas kesehatan. Tetapi kalau dia tidak memiliki jaminan kesehatan, pasti dia akan berpikir langsung cepat datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Dia pasti pikir banyak lagi sama banyak. Pasti dia pikir lebih baik ke dukun saya, cuma 1 batang atau 1 bungkus rokok selesai urus. Baru tidak banyak minum obat, cuma minum air putih sembuh. Itu sudah bukan malah kesana saja dengan pertanyaan saya supaya pintar dia bertiup-tiup minum air putih tidak pakai obat, enak di sana. Kita bisa tidur di sambil main juga kalau kita tidak bisa pulang, bisa tidur di rumah, tidak dibayar penginapan. Tapi rumah sakit kalau mahal, karena apa? Karena jaminan kesehatan. Banyak orang tidak tertolong karena memikirkan biaya kesehatan, tidak mampu untuk membayar kesehatan. Dia pikir dia usah ke rumah sakit, tunggu dulu, bisa. Akhirnya nanti parah, baru datang ke rumah sakit. Akhirnya mati di rumah sakit, yang salah tenaga kesehatan. Ditolong persalinan, kita usah ke persalinan, tiada kita punya, ke dukun saja. Masukkan ke dukun, ada yang masuk dukun, nanti parah pendarahan, baru datang ke rumah sakit. Menolong pas pendarahan adalah petugas, yang disalahkan pada petugas. Padahal yang salahnya adalah pada saat pertolongan pertama ditolong oleh dukun. Itu menjadi masalah. Terus peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini. Bagaimana kita melakukan pendidikan kesehatan?
pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini. Kita lakukan pendidikan kesehatan, memberikan informasi kepada dia bagaimana pendidikan kesehatan, minimal dia melakukan PABS, perilaku kebersihan sehat, bagaimana dia tidak merokok, bagaimana dia bisa melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur, itu kita bisa. Dan PABS yang lain ya kita bisa lakukan. Nah, terus peningkatan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat ya. Nah, tentunya dengan lakukan pendidikan kesehatan dia sudah tahu, kita lakukan lagi sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup. Bagaimana dia bisa menjaga lingkungan. Nah, terus pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas. Jadi setelah ini yang terakhir sini adalah pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas. Jadi kita letakkan fasilitas, jangan di desa A bagus fasilitasnya, desa B, desa C akhirnya banyak menumpuk. Sama saya desa semua fasilitasnya bagus, tapi sekarang kita harus memeratakan fasilitas kesehatan, kualitasnya. Ya, jangan cuma diratakan fasilitasnya, tetapi kualitasnya juga. Ada semua fasilitas kesehatan, tapi menjadi pertanyaan, apakah kualitasnya sama atau tidak? Sama kalau mahasiswa di sini kan berharap pada saat keluar paling tidak memiliki kualitas bahwa dia adalah sarjana kesehatan. Ya, kita bicara kualitas. Ini nanti tinggal dilihat bagaimana karakter pelayanan, terus kepastian waktu pelanggan, ya, pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan, tanggung jawab, kelengkapan, variasi model. Jadi ini ada 10 karakteristik pelayanan kesehatan yang perlu kita lakukan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Ya. Kepastian, harus ada kepastian untuk pelayanan. Kalau disuruh buka jam 8 harus sudah buka. Jangan jam 8 terus buka, nanti buka jam 9. Pas buka jam 8 datang, ibu terlalu cepat datang bu. Nanti datang jam 10, ibu kita sudah mau pulang ini, belum hari Jumat lagi ibu datang apa? Nah, ini salah di sini. Kalau itu jam 8 buka, jam 8 harus sudah ada. Bukan cleaning service yang ada, bukan cuma tasnya ada. Jam tugasnya datang simpan tas, pergi lagi dulu, antar anak dulu ke sekolah. Baru berapa orang dilayani, tunggu dulu ya, tunggu sini saya pergi jemput anak dulu. Ada suruh pasien bisa jemput anak dulu. Nah, itu menjadi masalah, ya. Pergi dulu. Ditanya, bu, siapa yang akan kita? Suami. Besoknya kita akan ambil kerja lagi. Contohnya, ya. Itu menjadi masalah. Akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan. Jadi ini sangat perlu ya. Bagaimana sopan dan ramah. Ya. Tentunya semua orang itu pasti mau, ya. Diberikan pelayanan maksimal. Ya. Kalau orang sopan, pelayanan pasti dia senang. Ya. Ramah lagi. Ya. Siapa yang tidak senang kalau kita dilayani dengan baik? Semua pasti. Apalagi dari Palu, apalagi diberi sopan sedikit, ditambah lagi dengan ada pertendean STT, nah itu adalah ilmu keturunan kita yang tidak bisa kita tinggalkan. Ditendek kita selesai. Tapi buat bapak, dari bapak, semua disuntik begini tidak apa-apa. Itu ada pasien sampai suntik 1 hari sampai 10 kali tidak apa-apa. Apalagi bapak itu bagus sih badannya apa? Kuat ini. Apa orang kaya kuat? Bagus ini orang kaya. Ini kuat kalau imunnya orang kaya. Nah, tiba-tiba mati besok, oh berarti bapak yang pernah orang kaya itu kuat. Nah, ini yang susah. Ya. Tanggung jawabnya bagaimana? Nah, terus tanggung jawab kelengkapan, kemudahan dalam pelayanan, variasi model, pelayanan pribadi, kenyamanan, atribut. Ini saya bicara di poin 7 ini saja, variasi model pelayanan. Nah, ini sebenarnya yang banyak orang lupakan. Bagaimana kita memberikan pelayanan itu punya variasi, punya model, sehingga orang mau datang ke puskesmas atau tempat fasilitas kesehatan, mereka tidak jenuh. Ya. Pemanya tempatnya baru anak-anak diperiksa, tempat cabut gigi anak-anak dikasih hiasan-hiasan, ya, tempat bermain ada balon-balon, contohnya ya, pas anak-anak pulang dikasihkan balon. Ada variasi model. Jangan datang tempat praktek dokter gigi. Ya. Datang anak-anak cuma lihat sama ini jarum, ini apa sudah belum dipegang dokter sudah menangis dulu anak-anak.
Tetapi kalau variasi model bagaimana memberikan pelayanan, dokter anaknya baik, menyapa, jangan sudah marah-marah sudah takut dulu ya. Sakit, akhirnya bukan cuma anaknya yang sakit, orang tuanya pulang darah tinggi di orang tua. Kenapa? Anaknya marah-marah. Ada variasi model pelayanan kita memberikan variasi model pelayanan. Jadi orang tidak bosan di sini. Jadi banyak fasilitas siapkan. Ini salah satunya dari saya katakan kalau itu ke rumah sakit ada wifi ya. Jangan sudah orang sakit dan apalagi yang sakit dan yang muda yang biasanya kehidupannya tiap hari pegang HP terus, ya sedikit pasang status biar sakit pasang status sebenarnya. Tambah stresnya kalau di kamar ditanya, ada wifi nya tidak ada, tambah stres ya. Tidak bisa pasang status, ya. Susah status. Akhirnya lama rumah saya karena apa? Karena tidur malam, lama terus tidur malam karena wifi ada terus. Akhirnya susah, ya. Dia bilang, kenapa dia keluar rumah sakit? 1 bulan rumah sakit. Bagaimana mau keluar? Dia tidur jam 2, jam 3 terus. Wih. Tidak ada naik umpamanya HB, sakit terus dia. Kenapa? Tidur jam 2, jam 3. Dicek percek. Apa? Kenapa? Bagaimana dia pegang HP terus, Pak? Nah, itu menjadi ya. Disiapkan fasilitas tetapi disalahgunakan. Ya. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan diskusi kembali. Jadi saran saya adalah kepada teman-teman sekalian, nanti kita setelah saya bagi RPS-nya tadi, nanti akan kita lihat untuk pembagiannya. Jadi saya ini pertemuan pertama sampai ke-8, nanti dosen selanjutnya Pak Sudirman pertemuan 9 sampai terus sampai selesai. Jadi sampai di ujian tengah semester dan Pak Sudirman akan melanjutkan sampai ujian finalnya. Sampai ketemu kita di pertemuan kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.